Halo semuanya, ini merupakan video proyek yang diajukan sebagai salah satu tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin, Eskom Mkom. Nah, pernahkah kalian berpikir saat memesan barang online atau makanan, bagaimana caranya seorang kurir bisa mengantar puluhan paket ke alamat yang berbeda-beda dengan rute yang paling cepat dan hemat bensin? Atau bagaimana sebuah maskapai penerbangan merencanakan rute untuk mengunjungi beberapa kota dengan biaya yang paling murah. Nah, di balik semua itu, ada sebuah tantangan komputasi yang sangat menarik. Perkenalkan, saya Fadila bersama rekan-rekan saya dari kelompok 4, yaitu Daniel Dian Saputra, Muhammad Ilham Arif, dan Muhammad Nizar Hidayatullah. Nah, hari ini kami akan mengajak kalian menyelami dunia optimasi melalui analisis dua algoritma pencarian, yaitu Nearest Neighbor dan juga Branch and Bound. Pertanyaan tentang rute kurir tadi sebenarnya membawa kita langsung ke latar belakang dari proyek kami. Di era digital yang serba cepat ini, kemampuan untuk membuat keputusan yang optimal itu bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Setiap detik dan setiap rupiah menjadi sangat berharga. Inilah yang disebut dengan masalah optimasi, sebuah tantangan untuk menemukan solusi terbaik dari semua kemungkinan yang ada. Salah satu masalah optimasi yang paling klasik dan terkenal di dunia ilmu komputer adalah Traveling Salesman Problem atau yang biasa kita sebut TSP. Konsepnya sederhana, seorang salesman harus mengunjungi sejumlah kota masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke kota awal dengan jarak tempuh yang paling pendek. Kedengarannya mudah kan? Tapi kenyataannya, ini adalah masalah yang sangat kompleks. Jika hanya ada 5 kota, mungkin kita masih bisa menghitung semua kemungkinannya. Tapi gimana kalau ada 52 kota? Seperti pada data benchmark Berlin 52 yang kita gunakan di studi kasus kami. Jumlah kemungkinan rutenya menjadi lebih banyak, dan tentu aja mencoba semuanya satu persatu adalah hal yang mustahil. Disinilah peran algoritma menjadi sangat penting. Dan inilah yang menjadi tujuan utama dari presentasi kami. Pertama, kami akan mengimplementasikan dan menganalisis dua pendekatan yang sangat berbeda. Algoritma Nearest Neighbor yang terkenal cepat dan praktis, dengan algoritma Branch and Bound yang terkenal teliti dan menjamin solusi optimal. Dan kedua, kami akan membandingkan kinerja keduanya secara langsung menggunakan data Berlin 52 untuk menjawab pertanyaan kunci. Mana yang lebih baik? Dan apa saja pertimbangan yang harus kita pikirkan, terutama dari sisi kompleksitas waktu dan kualitas solusi yang dihasilkan. Untuk memulai analisis kita akan bedah terlebih dahulu algoritma pertama yang mengutamakan kecepatan. Untuk penjelasan lebih detail mengenai konsep, cara kerja, serta implementasi dari algoritma Nearest Neighbor akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma Nearest Neighbor. Algoritma Nearest Neighbor adalah salah satu algoritma heuristik yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencari solusi pendekatan atau aproksimasi pada masalah traveling salesman problem. Algoritma ini disebut sebagai algoritma serakah atau greedy. Kenapa? Karena pada setiap langkah algoritma ini selalu membuat pilihan yang tampak paling menguntungkan. Misalnya, memilih kota terdekat yang belum dikunjungi tanpa mempertimbangkan dampak pada solusi secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu kelebihan dari algoritma Nearest Neighbor adalah kecepatan dan kesederhanaannya. Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O(n²), di mana n adalah jumlah kota. Untuk setiap kota, algoritma memeriksa jarak ke semua kota lainnya untuk menemukan jarak terdekat dari kota tersebut. Selanjutnya, yaitu proses kerja algoritma Nearest Neighbor. Yang pertama, ada inisialisasi, yang dimana kita harus memilih sebuah kota sebagai titik awal dan memasukkan kota ini ke dalam daftar kota yang telah dikunjungi. Selanjutnya yaitu iterasi, yaitu dari kota saat ini kita harus mencari kota yang lain yang belum dikunjungi dan memiliki jarak terdekat dari kota awal tadi. Kemudian step selanjutnya yaitu ada pindah ke kota terdekat tersebut yang sudah kita pilih tadi, lalu tambahkan kota itu ke dalam daftar kota yang telah dikunjungi. Selanjutnya yaitu ulangi langkah-langkah tadi sampai semua kota telah dikunjungi. Kemudian step terakhir yaitu ketika semua kota sudah dikunjungi, kembali ke kota awal untuk melengkapi tur. Selanjutnya yaitu kelemahan algoritma Nearest Neighbor. Yang pertama,
hasil dari nearest neighbor sangat bergantung pada kota mana yang dipilih sebagai titik awal. Yang kedua, jarak yang dihasilkan bisa berbeda ketika memulai dari kota yang berbeda. Yang ketiga, hal ini mengarah pada kebutuhan nearest neighbor iteratif, yaitu menjalankan nearest neighbor dari setiap kota dan memilih hasil terbaik. Kompleksitasnya malah menjadi ON pangkat 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma branch and bound. Branch and bound adalah algoritma eksak yang memberikan solusi terbaik dengan cara mengelilingi ruang solusi secara keseluruhan untuk menemukan jarak terdekat. Algoritma branch and bound bekerja pada dua prinsip utama. Yang pertama ada branching atau percabangan. Branching merupakan langkah untuk membagi masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Biasanya pada branching terdapat tiga hal. Yang pertama ada akar atau root, yang berarti mempresentasikan masalah awal. Yang kedua ada branch, yang berarti setiap cabang dari sebuah simpul. Yang kedua ada simpul atau node, yaitu setiap simpul di dalam pohon mempresentasikan sebuah solusi parsial. Untuk cara kerja selanjutnya yaitu terdapat bounding atau pembatasan dan pruning atau pemangkasan. Bounding merupakan suatu mekanisme cerdas yang membuat algoritma ini lebih efektif. Proses ini melibatkan dua angka penting. Yang pertama ada upper bound atau batas atas. Adalah total biaya atau jarak dari solusi optimal yang telah diperoleh hingga saat ini. Yang kedua ada batas bawah atau lower bound, yang berarti untuk setiap node solusi sementara dihitung sebuah perkiraan optimis dari total biaya yang jika rute diteruskan dari node tersebut. Oke, semuanya setelah dijelaskan oleh rekan saya mengenai apa itu algoritma nearest neighbor dan juga branch and bound, di sini kita akan menjelajah lebih lanjut terkait kode program dari masing-masing algoritma itu seperti apa dan cara kerjanya itu bagaimana. Oke, masuk ke kode program yang pertama yaitu implementasi dari algoritma NN, yaitu nearest neighbor terhadap dataset Berlin 52 tadi. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada fungsi read TSP. Nah, read TSP ini digunakan untuk kita membaca file TSP-nya itu. Jadi, kita akan membaca dataset dari file TSP-nya itu, format TSP-nya itu. Nah, ini nanti akan dijabarin terkait node dan juga EOF-nya itu. Terus selanjutnya yaitu di sini ada bagian fungsi jarak Euclidean. Nah, di sini kita akan di dataset itu kan sudah diketahui kan tiap titik itu koordinatnya di mana. Nah, fungsi jarak Euclidean ini digunakan untuk kita mencari jarak antara satu titik ke titik itu seperti apa. Dengan diketahuinya dari titik koordinatnya itu. Makanya di sini menggunakan trigonometri, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita gunakan persamaan segitiga untuk menemukan jarak di antara titik tersebut. Terus selanjutnya di sini adalah algoritma dari nearest neighbor. Ya, sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, dia ini akan memilih start point di sebarang titik. Kemudian, dia akan mencari mana titik terdekat dari start point-nya itu. Terus, akan memutar berlanjut sampai kembali ke titik awal. Nah, terus di sini selanjutnya ini kita akan mencari, di sini kita akan mencari fungsinya ini untuk kita menemukan waktu pemrosesan dari kode programnya itu berapa untuk setiap start point yang berbeda-beda. Jadi saat di start point ke 1 sampai kembali ke 1 itu waktunya itu berapa lama sih yang digunakan kode program untuk menemukan jarak optimalnya dari titik ke 1 ke 1. Begitu juga dari titik kedua kembali ke titik 2. Nah, fungsi ini yang akan menjelaskannya seperti itu. Terus yang bagian bawah ini cara kita mengeksekusi atau mendapatkan output atau hasilnya itu menggunakan keyword dari printnya itu. Nah, jadi ini adalah hasil dari implementasi dari algoritma NN,
yaitu output pada program ini menghasilkan panjang lintasan dan waktu pemrosesan setiap dari start point-nya itu tadi. Nah, untuk yang start point di titik pertama, panjangnya ditemukan 8980,92 dengan waktu penyelesaian masalah dari titik 1 kembali ke titik 1 yaitu sebesar 0,000713 detik. Berlaku terus sampai ke titik terakhir yaitu start point di 52. Nah, dari start point dari titik 1 sampai ke titik 52, kita dapatkan nih rata-rata panjang lintasan dari 1 ke 52 itu berkisar 9373,43. Kemudian rata waktu komputasinya membutuhkan waktu 0,001142 detik. Jadi, nah dari 1 sampai 52, rute terbaiknya itu didapat saat start point-nya itu di titik 40 dengan panjangnya 8182,19 dengan waktu komputasinya sebesar 0,001172 detik. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke algoritma selanjutnya yaitu terkait BNB yaitu atau branch and bound. Kita akan melihat bagaimana implementasinya kepada pemrograman Python ini untuk algoritma BNB. Nah, di sini kita akan mengimport math dan juga heap key-nya ini. Terus di sini sama seperti di algoritma NN, kita mendefinisikan dulu supaya bisa dibaca atau istilahnya ini diparsing dulu dari format TSP menjadi Python. Ini kita parsing, istilahnya seperti itu. Terus sama seperti di NN, distance, jadi jarak di tiap titik itu kita perlu hitung juga. Terus di sini ada hitung total jarak. Ini adalah fungsi untuk menghitung total jarak untuk sebuah rute. Jadi dari titik 1 kembali ke titik satunya kembali ke titik awal lagi, itu butuhkan berapa banyak jumlah jaraknya itu. Terus di sini ada fungsi dari branch and bound. Ya, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, dia ini akan kalau sudah ketemu rute terbaik, rute yang lama akan dihapus terus dicoba. Dan kalau ketemu rute yang lebih baik, maka dia akan dari yang sebelumnya dibuat itu akan menghapus. Ya, hampir sama. Kurang lebih seperti itu, yang bersama dengan yang dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini fungsi branch and bound-nya dan juga ini ada input dari kopiannya itu. Nah, setelah kita mencoba running, dia didapatkan hasil dari implementasi dari algoritma BNB terhadap dataset Berlin 52 ini. Outputnya ini tidak dapat ditentukan karena beberapa faktor, di antaranya terkait performa laptop yang kurang mendukung, instance atau datasetnya itu lebih besar dalam pemrosesan. Biasanya itu kalau dari referensi yang saya baca, BNB ini lebih baik digunakan di dataset yang berukuran kurang dari 20. Kalau lebih dari 20 itu sudah mulai susah pemrosesannya, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama jika datasetnya itu lebih besar untuk mendapatkan hasil dari implementasi algoritma BNB dalam Python. Setelah tadi kita merunning programnya, sekarang kita akan masuk ke sesi hasil dan pembahasan. Untuk nearest neighbor ini kecepatannya sangat efisien ya. Bisa kita lihat tadi bahwa waktu eksekusinya rata-rata kurang dari 1 detik semuanya. Lalu untuk kualitasnya ini sayangnya kurang optimal karena menghasilkan ada gap sekitar 24% dari solusi terbaik jika rata-rata 9.373 versus optimal 7.542. Lalu untuk terkait konsistensinya, hasilnya tidak konsisten dan sangat bergantung pada titik awal yang dipilih. Dari rentang jaraknya dari 8.182 hingga 10.299. Nah, untuk yang branch and bound ini, kualitasnya menjamin solusi 100% optimal. Tapi untuk kecepatannya tidak praktis untuk skala besar karena gagal memberikan hasil pada Berlin 52 dalam waktu yang wajar karena kompleksitas eksponensialnya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari algoritma nearest neighbor ini sendiri,
Kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah O(n²), di mana n adalah jumlah kota. Algoritma ini lebih unggul daripada brute force O(n)². Nah, algoritma dapat memaksa untuk mengambil rute yang sangat jauh di akhir tour jika ada pilihan awal yang baik. Selain itu, hasil algoritma nearest neighbor sangat bergantung pada pemilihan kota yang awal. Memulai dari kota yang berbeda akan menghasilkan rute dan jarak yang juga berbeda. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari metode algoritma branch and bound ini, yang pertama, jaminan solusi optimal, selalu berhasil menemukan solusi yang terbaik. Lalu pencarian cerdas jauh lebih efisien daripada brute force karena bisa memangkas cabang pencarian yang tidak menjanjikan. Namun untuk kekurangannya, branch and bound ini lambat dalam skala besar, waktu eksekusi meningkat drastis seiring bertambahnya jumlah kota, tidak praktis untuk masalah yang sangat besar. Lalu membutuhkan memori yang besar, perlu menyimpan banyak kemungkinan rute di dalam memori sehingga akan boros di RAM-nya. Sekian dari kelompok 4 terhadap tugas proyek kami, Traveling Salesman Problem, yang berjudul perbandingan kompleksitas dan hasil solusi algoritma nearest neighbor serta branch and bound pada Traveling Salesman Problem. Terima kasih atas perhatiannya hingga akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan.